Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Irma Hudayakawati, Dengan saya Asri. Dengan saya Jusunda Baban, Igu Trisno Saputra. Dengan saya Siswanto. Oke, saya akan menyampaikan apa itu kastrasi. Kastrasi adalah kegiatan membuang semua produk degeneratif, yaitu bunga jantan dan bunga betina, di seluruh buah yang berguna untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Kastrasi dilakukan pada tanaman yang baru mulai berbunga 12-24 bulan. Dengan cara membuang bunga muda yang muncul setiap bulan. Kastrasi harus dilakukan jika lebih dari 50% pokok. Kelapa sawit telah mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina. Jika terlambat, maka bunga betina yang akan menjadi buah, sehingga pupuk yang diberikan dengan tanaman untuk buah. Padahal buah yang dihasilkan masih belum layak dijual. Kastrasi merupakan pekerjaan penting sebuah tanaman beralih dari tanaman belum menghasilkan ke tanaman yang menghasilkan. Pada saat tersebut, bunga-bunga itu masih belum sempurna membentuk sampai tanaman berumur sekitar 23 bulan, sehingga tidak ekonomis. Oleh karena itu, bunga maupun buah yang keluar sampai dengan umur 23 bulan perlu dibuang atau dikastrasi. Adapun alat yang digunakan untuk kastrasi adalah dodos kecil yang berukuran 8 cm dan arit kecil. Pelaksanaan kastrasi terakhir dilakukan 6 bulan sebelum tanaman memasuki masa panen. Oke, dari saya Siswanto, itu sedikit ilmu dari kastrasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kastrasi. Tujuan kastrasi yaitu mengalihkan nutrisi untuk produksi buah yang tidak ekonomis ke pertumbuhan vegetatif, sehingga pada saat tanaman sudah menghasilkan, fisik tanaman sudah kokoh dan kuat. Yang kedua, memperkuat pokok sawit. Karena pokok sawit yang telah dikastrasi cenderung lebih kuat dan seragam dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, mengalihkan hasil fotosintesis dari pertumbuhan generatif ke vegetatif, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan keseragaman tanaman. Yang keempat, menjaga sanitasi tanaman sehingga tanaman menjadi lebih bersih. Dengan demikian, bisa menghambat atau mengurangi kemungkinan perkembangan hama dan penyakit seperti tirataba, marasmius, tikus, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Jusri. Yang kelima, menghasilkan pertumbuhan tajuk yang lebih cepat, mempermudah proses penyerbukan bunga karena bagian mahkota bunga lebih bersih, menjaga sanitasi tanaman sehingga tanaman menjadi lebih bersih. Dengan demikian bisa menghambat atau mengurangi kemungkinan perkembangan hama penyakit seperti tirataba, marasmus, tikus, dan sebagainya. Buah yang menghasilkan tanaman menjadi lebih besar, berbobot, dan seragam beratnya. Memaksimalkan fase vegetatif pada tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh pada masa generatif. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan cara pelaksanaan dari kegiatan kastrasi. 1. Kastrasi dilaksanakan pada setiap 2 bulan sekali hingga tanaman kelapa sawit mencapai umur 23 bulan. Sebab jika terlambat maka
ada bunga betina yang akan menjadi buah sehingga pupuk yang diberikan akan digunakan oleh tanaman kepada buah. 2. Alat yang digunakan untuk proses kastrasi adalah chisel atau irotol, yaitu dodos dengan lebar mata 8 cm yang ujungnya terdapat penait kecil. 3. Kastrasi dilaksanakan mulai saat tanaman berbunga 14 sampai 18 bulan sehingga 26 sampai 30 bulan atau bila jumlah bunga hasil monitoring pada suatu blok mencapai 50%. 4. Semua bunga jantan dan betina sampai ketinggian 30 cm di atas tanah dibuang. Pelepah jangan terpotong. Bunga yang masih kecil dipatahkan dengan mata pengait. 5. Semua cabang kering dipotong, pepet ke pangkal batang dengan alat dodos. 6. Tandan bunga yang dikastrasi tidak boleh diletakkan di piringan atau diserahkan ke gawangan untuk menghindari kerusakan pelepah. Alat yang digunakan yaitu dodos kecil. Sekian, terima kasih. Faktor lain penyebab tidak dilakukan kastrasi dan sanitasi yaitu keterbatasannya jumlah tenaga yang tersedia untuk melakukan kegiatan ini. 7. Dalam melakukan kastrasi harus dijaga agar pelepah daun jangan sampai terluka atau terpotong. Tandan bunga yang dipotong kemudian dikumpulkan ke dalam karung goni, kemudian dipendam dalam tanah. 8. Untuk perhitungan kebutuhan tenaga kerja, kegiatan ini menggunakan rasio 1-2 orang per hektar. Akan tetapi rasio ini dapat berubah sesuai dengan kondisi tanaman yang ada. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Aku sih gue masuk.